Tidak hanya sepakat menolak adanya isu Munaslup dalam pertemuan antara 38 Ketua DPD dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Minggu malam, juga muncul dorongan agar Partai Golkar bisa berkoalisi dengan Gerindra. Lantas benarkah ini menjadi sinyal kuat Partai Golkar akan merapat ke koalisi Partai Gerindra, mengingat sebelumnya komunikasi politik di antara dua partai ini cukup signifikan. Bergabung bersama kami hari ini Ketua DPD 1 Golkar Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman. Bang Maman, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, juga sudah Sukses bergabung selalu bersama semuanya, kami Bang Habib, Waketum Bos Partai Adi Prai Gerindra, Sembehoy. Habibur Rahman, Ya, dan Direktur selamat malam. Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat malam Bapak-Bapak, sukses selalu tadi ya. Bang Maman sudah membukanya, berarti pertemuan bersama dengan Ketua Umum di Bali sukses. Menghasilkan apa saja Bang Maman? Ya, Alhamdulillah pertemuan kemarin kita di Bali tadi malam, itu kan pertemuan yang diinisiasi oleh kami Ketua DPD 1 seluruh Indonesia. Kita bersama-sama menghubungi DPP dalam hal ini Ketua Umum kami untuk minta difasilitasi agar kita bisa ketemu dengan beliau. Alhamdulillah diagendakanlah di Bali tadi malam. Nah, hadir semuanya 38 DPD. Cuman memang yang satu DPD 1 diwakili oleh sekretarisnya dikarenakan sedang ada di luar negeri. Jadi tidak bisa dapat tiket untuk pulang. Namun tidak mengurangi substansi dan esensi, lengkap semua 38 DPD 1 seluruh Indonesia. Nah, semangatnya sama, Mbak. Saya harus jelaskan mewakili semua teman-teman DPD 1 seluruh Indonesia. Kami ini menginginkan kita fokus kepada agenda politik kita, yaitu Pileg dan Pilpres di 2024. Ditambah lagi juga pilkada ini kan juga jaraknya juga dekat antara Pileg dan Pilpres. Artinya apa? Ada sebuah semangat yang sama di 38 DPD 1 seluruh Indonesia bersama-sama dengan DPP dan dalam hal Ketua Umum kami Bapak Erlangga Hartarto, yaitu bahwa kita membutuhkan kondusivitas, stabilitas, dan soliditas dalam rangka untuk menyelesaikan semua agenda-agenda politik kita. Nah, apa bentuk konkretnya? Kita menolak semua hal yang terkait dengan yang namanya Munaslup. Itu tegas. Jadi tidak ada lagi, dan kita berharap dari DPD 1 seluruh Indonesia meminta kepada semua pihak untuk sudah tidak lagi membahas, tidak lagi mengangkat, tidak lagi memperdebatkan hal-hal terkait Munaslup. Karena perlu disampaikan syarat Munaslup itu 2/3 didukung oleh 2/3 DPD 1. Kami 100% sudah tegas menolak adanya Munaslup. Jadi sudahlah, tidak perlu lagi membahas hal-hal yang terkait Munaslup. Kami lebih menginginkan kita masuk ke dalam sebuah perdebatan lebih konstruktif. Kita berikan mandat penuh kepada Ketua Umum, kepada DPP, untuk menyelesaikan agenda-agenda persiapan menuju Pileg dan Pilpres. Baik. Seperti itu, Mbak. Karena fokus dengan agenda politik, betulkah memang salah satunya adalah dorongan untuk mendukung Prabowo Subianto? Ya, nah begini, memang terkait dukungan ke Pak Prabowo itu tidak dibahas secara terbuka di dalam forum resmi. Namun saya harus sampaikan bahwa kami DPD 1 dalam diskusi-diskusi informal dan santai, kan karena begini Mbak, saya ingin sampaikan dulu ya, terkait komunikasi politik, koalisi dan lain sebagainya kita serahkan kepada Ketua Umum. Artinya kita serahkan kepada Ketua Umum untuk meracik dan meramu seperti apa bangunan koalisi di Pilpres kita. Termasuk juga kita mengusulkan kepada Ketua Umum agar membangun komunikasi intensif kepada Presiden sehubungan dengan Partai Golkar kan partai pendukung pemerintah. Maka dari itu kita butuh sinergisitas antara Partai Golkar dan Presiden untuk mempersiapkan kesinambungan keberlangsungan pemerintahan ke depan. Nah, terkait mengenai dukungan kepada Pak Prabowo, itu diskusi informal kita sesama Ketua DPD 1. Nah, saya harus sampaikan apa adanya, karena ini kan aspirasi dari grassroots, aspirasi dari bawah. Jadi sekarang ini kita harus berani sampaikan apa adanya aja supaya nanti ini bisa dijadikan bahan pertimbangan Ketua Umum dalam mengambil keputusan. Supaya tidak
supaya betul-betul bisa merepresentasikan Berarti tidak dibahas di forum resmi, tapi aspirasi ini disampaikan. Jika saya bertanya, apakah 2/3 DPD mendukung untuk kemudian arah politiknya menuju ke Prabowo Subianto? Gimana Mbak? Sorry Mbak, putus-putus Mbak. Oke, baik. Ini tidak dibahas di forum resmi, tapi kan aspirasinya sudah disampaikan kepada ketum, begitu ya Bang Maman ya? Iya, Oke, iya. apakah bisa dikatakan 2/3 DPD setidaknya minimal memang menyuarakan arah dukungan ke Prabowo Subianto? Memang ini diskusinya suasana kebatinan teman-teman DPD 1, sebagian memang mendorong agar kita bisa bersama-sama dengan Pak Prabowo. Ya kalau ditanya kenapa kok sama Pak Prabowo, ya mungkin sederhana aja. Ya karena mungkin Pak Prabowo pernah di Partai Golkar, itu satu. Lalu yang kedua, secara elektabilitas juga cukup menjanjikan dan cukup positif. Nah yang ketiga kan waktu era Pak Ical dulu 2014 Golkar pernah berkoalisi dengan Pak Prabowo. Seperti itu. Nah bagaimana langkahnya, bagaimana formulasinya, situasinya bagaimana, yaitu kita serahkan kepada Ketua Umum untuk meracik dan membangun komunikasi, karena itu kan bukan kompetensi kami DPD 1, Mbak. Oke, kita tanya sekarang ke Bang Habib. Sejauh ini sudah seperti apa komunikasinya, meraciknya antara ketum Partai Golkar dan juga perwakilan dari Gerindra? Ya, komunikasi kami bagus sekali ya antara pimpinan kami Pak Prabowo dengan Pak Erlangga ya, ataupun di level-level di bawahnya ya. Ada Pak Dasko, ada Pak Sekjen Ahmad Muzani, ya komunikasi bagus sekali ya. Dan kami melihat ya, ada gestur-gestur politik ya, di mana kami bisa meyakini Partai Golkar itu memang hatinya ya, suasana kebatinannya mendekat ke Pak Prabowo. Oke, suasana kebatinan mendekat ke Pak Prabowo, tapi kalau misalnya yang tidak... kami rasakan begitu, karena Partai Golkar ini kan secara institusi sahabat Partai Gerindra. Bang Maman juga sampaikan tadi, Pak Prabowo alumni Partai Golkar. Individu-individu di Partai Golkar ya, baik Pak Erlangga, para ketua DPD itu ya sahabat-sahabat kami semua, kayak Bang Maman ya, Pak Rusdi Masud, itu sahabat kami semua. Jadi sebetulnya chemistry-nya itu sudah nyambung banget lah. Gitu. Oke, artinya sudah nyambung banget, berarti sudah bisa dikatakan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Erlangga kemungkinan akan bersanding bersama? Iya, bersanding dalam konteks dalam satu koalisi ya, bersatu dalam satu koalisi, feeling kami sih bisa. Bukan capres-cawapres? Nah soal capres dan cawapres itu akan dibicarakan baik-baik nanti ya, kalau KKIR yang sekarang ini kan akan diputus oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ya. Tapi tentu hal-hal lain dari itu akan dibahas bersama. Tapi apakah ada tawaran itu dari Gerindra jika tidak mendapatkan kursi cawapres, mungkin ada tawaran-tawaran lain, kursi di kabinet mungkin? Jadi gini ya Mbak ya, politik kita itu kan dinamis ya. Kalau dahulu kita sama-sama ngotot semua mau capres. Tidak ada bilang cawapres. Semua partai politik menyerahkan cawapres. Sekarang agak mulai mencair, ada partai politik yang memposisikan quote and quote biddingnya capres, ada yang biddingnya cawapres. Nah, semakin mendekati deadline, kalau pengalaman kita 2014 dan 2019, justru akan semakin cair. Artinya apa? Hitung-hitungan capres dan cawapres itu kan orientasinya yang pertama kotel efek. Ya. Efek ekor jas. Yang kedua soal berbagi peran ketika sudah di kekuasaan. Sebetulnya itu dua faktor utama kenapa sebagian besar ya hampir semua partai politik menginginkan kadernya menjadi capres atau cawapres. Tapi kalau punya Gerindra experience ya, kalau sejarah koalisi yang ada Gerindranya, yang namanya kotel efek, yang namanya komitmen untuk berbagi peran, itu bisa dimaksimalkan ya tanpa harus adanya predikat capres atau cawapres. Kita lihat ya sejarah Gerindra berkoalisi mulai dari 2009, 2014, 2019. Yang paling kerasa kan 2014. Yeah. Kita 5 partai ya, ada Golkar juga waktu itu, ada PAN, ada
Demokrat ya, 5 partai yang mengajukan capres dan cawapres hanya dari 2 partai. Tetapi soal berbagi peran itu luar biasa. Semua partai ketika sedang berjuang maupun setelah usai pemilu, penentuan jabatan-jabatan, posisi-posisi di DPR ya, semuanya satisfied, semuanya merasakan bahagia ya atas keputusan-keputusan politik yang kita bikin bersama. Artinya dalam konteks kotel efek ya, semua juga terdistribusi, dan juga dalam konteks berbagi peran, semuanya mendapatkan peran. Jadi intinya ya, Partai Gerindra itu selalu ngewongke sahabatnya, gitu kan, ngewongke mitra-mitra koalisinya. Nah, saya pikir ini yang lebih prinsip memang, yang dipandang kawan-kawan semua, bahwa kalau koalisi dengan Partai Gerindra, kita pasti dimuliakan, kita pasti dihormati, kita pasti diorangkan, ketimbang soal predikat-predikat itu tadi. Oke. Dan sudah pasti dapat kursi, begitu ya Bang ya. Saya ke Mas Adi Pray sekarang. Mas Adi Pray tadi sudah disampaikan dari Gerindra dan juga Golkar. Berbicara mengenai Golkar sendiri, sebenarnya nilai tawar Partai Golkar saat ini seperti apa? Apakah kemudian lebih diuntungkan bergabung dengan koalisi Pak Prabowo atau dengan koalisi Pak Ganjar? Ya, saya kira memang secara prinsip hanya Golkar dan Bang Maman yang tahu sebenarnya lebih diuntungkan mana Golkar itu berkoalisi. Apakah berkoalisi dengan Prabowo Subianto atau berkoalisi dengan PDIP, karena pada saat yang bersamaan beberapa waktu yang lalu misalnya ada kunjungan Puan Maharani yang bertemu dengan Pak Erlangga. Jadi secara kuantitatif pastinya Golkar sudah punya data-data dan statistik. Tapi overall bagi saya kalau melihat dari jauh, biasanya koalisi politik itu didasarkan atas dasar kenyamanan, equal treatment. Jadi Golkar itu pasti mencari di situ, akan mencari koalisi yang di mana Golkar merasa nyaman, bisa terbuka mengusulkan semua proposal politiknya, termasuk soal cawapres, termasuk soal bagaimana komposisi kabinet, termasuk soal sharing power dan peran-peran politik yang akan dimainkan oleh Golkar andai berkoalisi nanti untuk kepentingan 2024. Itu kan yang pertama kan, yang pastinya dibaca oleh kita. Yang kedua, memang kita tidak bisa menutup mata, ada korespondensi historis yang cukup panjang antara Golkar dengan Prabowo Subianto, karena memang Prabowo itu adalah sosok yang dulu sempat besar dan tumbuh bersama dengan Pak Erlangga Hartarto gitu ya di Golkar, yang saya kira ini punya tautan hati dan chemistry yang sama, yang akan kemudian membuat kenapa misalnya orang seperti Bang Maman ini punya tarikan napas lebih cenderung ingin menyatakan berkoalisi gitu ya dengan Prabowo Subianto ketimbang yang lain. Karena ada tarikan historis, apalagi pada 2014 yang lalu, kita ingat persis misalnya melihat dari jauh Golkar itu memang berkoalisi dengan Gerindra gitu ya, dengan Prabowo Subianto, yang saya kira memang itu menjadi momen politik yang cukup luar biasa. Tapi yang ketiga, saya melihatnya Mbak Elvira, the end of the day-nya tentu Golkar sebagai partai politik yang besar akan berkoalisi dengan siapapun poros politik yang akan mengantarkan capresnya menang. Ini mazhab politik Golkar itu. Koalisinya biasanya merapat kepada mereka yang akan mungkin memenangkan pertarungan di Pilpres. Kalau menurut Golkar yang akan menang di 2024 Prabowo, aku yakin Golkar pastinya akan ke Pak Prabowo. Kalau yang kemudian potensial menang menurut prediksi Golkar yang menang adalah Ganjar, ya pastinya akan merapat ke Ganjar dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang saya kira untuk membaca bagaimana komunikasi politik Golkar ke depannya itu ya. Tentang bagaimana equal treatment, soal proposal politik, dan yang paling penting adalah bagaimana mengamankan semua konsesi politik yang akan dimenangkan oleh Golkar nantinya di 2024. Apapun judulnya, Golkar ini kan adalah partai politik terbesar kedua di parlemen suaranya ya. Meski popular vote misalnya kalah dengan Gerindra, tapi kursi di DPR lebih banyak dari Gerindra sedikit. Makanya sebagai politik yang besar, tentu peran dan signifikansi Golkar dalam konteks ini menjadi penting. Ini yang sepertinya sedang dijajaki betul ya oleh Golkar. Kemungkinan kemana akan melabuhkan koalisi politiknya. Hanya Bang Maman dan Tuhan saja yang tahu itu, Mbak. Kira-kira kemana. Tapi yang jelas pernyataan Bang Maman per hari ini itu kan mengkonfirmasi bahwa sejumlah DPD Golkar itu saat ini cair sebenarnya pilihan politiknya. Ada yang ke Prabowo, ada sebagian yang lain mungkin ke calon-calon yang lain gitu ya. Tapi yang jelas per hari ini ketika ada pernyataan seluruh ketua DPD, satu, menggemuk supaya Munaslup itu tidak terjadi, dan itu tidak akan terjadi rasa-rasanya. Yang kedua, sudah mulai muncul suara DPD-DPD Golkar yang menyatakan dukungan politiknya ke Prabowo.
belum ada pernyataan DPD Golkar yang lain itu untuk bergabung dengan yang lain. Nah, nih Bang Maman yang memulai, ini tinggal bagaimana respon politik Golkar secara eksplisit, secara definitif nantinya, apakah aspirasi dari DPD-DPD ini akan terakumulasi dalam sebuah keputusan politik bersama. Sebelum ada keputusan resmi dari Golkar, sebelum ada kontak politik integritas misalnya antara Golkar dengan poros tertentu seperti Pak Prabowo dengan yang lain, sepanjang itu juga Golkar masih timang-timang soal kemungkinan koalisinya. Oke. Melihat rata-rata mazhab di Golkar ini kan main di tikungan akhir, main di last minute ini. Tapi setidaknya mulai kelihatan bagaimana suasana batin suara-suara Golkar yang muncul dari DPD-DPD yang saya kira suaranya cukup signifikan dan memiliki akses langsung ke grassroots di bawah. Baik, baik, baik. Waktu kita sudah habis, singkat saja saya ke Bang Maman. Jika kemudian tadi ya suasana kebatinannya sudah jelas, beberapa DPD kemudian mengarah ke Pak Prabowo, tapi jika kemudian di tikungan terakhir ada keputusan-keputusan politik dari ketum yang mungkin tidak sejalan dengan DPD, apakah tetap tegak lurus dengan putusan ketum? Ya, begini Mbak, kan makanya tadi saya bilang bahwa penentuan keputusan finalnya itu kan pada saat pendaftaran di KPU, dan kesepakatan mekanisme internal partai kita kan pasti tentunya harus kita lalui. Nah, namun saya meyakini suasana kebatinan teman-teman DPD 1 pasti akan masuk dalam pertimbangan ketua umum. Nah, selanjutnya ya silakan, ini bola kan sudah kita berikan semuanya kepada ketua umum untuk membangun komunikasi dengan semua pihak. Ya, artinya kalau tanya ke kita tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini, ya apalagi dalam politik kita di Indonesia ini 1 tambah 1 sama dengan 3, 4 bahkan gitu ya. Artinya semua kita serahkan bola ini kepada ketua umum, namun saya bersama dengan teman-teman memiliki moral obligasi untuk menyampaikan aspirasi ini dari bawah. Ini realitas, namun kalau memang faktanya keputusan partai berbeda dengan ini kita, ya kita ini insan organisasi Mbak, insan partai, kita akan tetap taat pada keputusan partai. Namun secara prinsip aspirasi ini tentunya akan menjadi pertimbangan yang sangat besar bagi ketua umum dalam membangun komunikasi politik. Apalagi kalau Bang Habib ini udah pakai peci merah nih, waduh, udah peci condet guys. Ini udah berarti udah siap-siap tempur di lapangan kan, kalau gitu. Ya, siap. Oke, baik, singkat saja penutup, Bang Habib. Ya, kami sih berikhtiar dan berdoa ya agar Partai Golkar nggak lari kemana, larinya tetapi kembali bersatu dan bergabung bersama Gerindra mencalonkan Pak Prabowo. Menurut saya itu posisi yang paling pas, apalagi kan kalau kita baca berita, ini kan aspirasi yang dari bawah ke atas, yang bottom up ya. Ini merupakan pembelajaran juga bagi kami, partai yang lahir setelah Partai Golkar ya, bagaimana mekanisme organisasi ternyata berjalan sangat baik di sana ya. Jadi sekali lagi kami hanya bisa berikhtiar dan mendoakan yang terbaik buat Partai Golkar. Oke, kita tunggu bagaimana langkah politik Partai Golkar selanjutnya. Terima kasih Bang Maman, Bang Habib, dan Mas Adi Prais sudah